dipotong, umur 33 tahun tidak difungsikan. Mantap kali Tuhan kayak begini, Pak. Sekali aku. Itu pertanyaan saya, Tuhan kau normal apa enggak itu? Yesus normal apa enggak itu? Jangan-jangan Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali bersama saya di channel ini. Saudara, seorang wanita yang berjilbab, ia menghina Yesus Kristus dan mengata-ngatai Yesus Kristus. Ia mengatakan nono atau kelamin Yesus Kristus tidak berfungsi. Lalu ia membandingkan dengan nabi junjungannya, bahwa nabi junjungannya lebih luar biasa daripada Yesus Kristus. Nah, teman-teman, saya mau katakan kepada wanita betina ini, Yesus datang di dunia bukan masalah selangkangan, ya, bukan masalah bidadari. Yesus datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Injil Matius pasal 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yesus Kristus datang ke dunia bukan masalah selangkangan betina ini, tetapi Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umatnya di dalam dosa mereka. Jadi oleh sebab itu, saudara, mari kita akan melihat penghinaan wanita yang berjilbab ini. Silakan viralkan videonya berikut ini. punya dia bokep. Kalau seandainya nabi kami mempunyai banyak, Tuhan kau punya dia bokep. Kalau seandainya nabi kami mempunyai banyak istri, wajar. Nabi kami ganteng. Nabi kami itu laki-laki normal. Ada Tuhan berumur 8 hari, dia akan danet. Berumur 8 hari, nonotnya dipotong. Umur 33 tahun tidak difungsikan. Mantap kali Tuhan kayak begini, Pak. Sekali aku. Itu pertanyaan saya, Tuhan kau normal apa enggak itu? Yesus normal apa enggak itu? Jangan-jangan itu sangat mengerikan, saudara. Mulut daripada perempuan tersebut namanya Nora Aritonang. Saya tidak tahu apakah dia benar-benar suku Batak atau tidak, saudara. Dia benar-benar mu'alafkah atau tidak, saya tidak tahu. Saya belum pernah menjumpai orang Batak sejahat itu mulutnya di saat menghujat agama Kristen. Sekalipun dia sudah mu'alaf, belum pernah saya dapatkan ada orang Batak, suku Batak, buru Batak yang menghina imannya yang lama begitu keji, begitu parah penghinaannya. Bapak Ibu tahu, di saat live dia tersebut bersama dengan Ratu Ento, sebelum Ratu Ento ditangkap, dan di dalam itu juga ada si Zuma, ada si Rifa, dan ada yang lain-lain, kelompok-kelompok penghujat semua di situ. Itu banyak sekali orang yang menangis. Banyak sekali orang yang naik darah ketika menonton live mereka, Bapak Ibu. Dan ditonton oleh ribuan orang. Ribuan orang menonton. Parah sekali. Saya sering sekali berkata kepada teman-teman di live akun kita di TikTok, Bapak Ibu. Saya berkata begini. Apakah mereka tidak pernah berpikir, di saat dia meninggalkan kekristenan, dia itu masih meninggalkan, masih ada saudaranya di dalam kekristenan yang beragama Kristen. Ada kakaknya, ada abangnya, ada adiknya, ada opungnya, ada keluarga besarnya yang masih beragama Kristen. Ketika dia menghina agama Kristen secara membabi buta, kata-katanya yang begitu kejam, begitu merinding kita mendengar cacian, makian, hinaan, olok-olokan dia terhadap kekristenan, dia berpikirkah atau tidak bisa melukai hati saudaranya, bisa melukai hati mama bapaknya, bisa melukai hati adik kakaknya, abangnya, opungnya? Pernahkah dia berpikir ke situ? Makanya saya meragukan si Nora ini. Benarkah dia orang Batak atau bukan?
Saya Bapak Ibu sudah lama jadi orang Kristen. Sudah jalan 9 tahun saya menjadi orang Kristen. Mulai tahun 2016. Banyak saya dapatkan orang Batak yang mualaf. Tapi tidak separah itu mulutnya dalam menghina agama Kristen, agamanya yang lama. Maka patut dipertanyakan, si Nora Aritonang itu benar-benarkah dia orang Batak atau bukan? Kalau bukan, usut tuntas. Dari mana dia dapat marga Aritonang? Ini mempermalukan semua marga dan boru Aritonang. Dengan hujatan dia, dengan makian dia, dengan hinaan dia. Seharusnya ketika engkau jadi mu'alaf, kalau benar-benar engkau mu'alaf, engkau pelajari agamamu dengan benar, agama yang kau anut sekarang. Engkau pelajari Al-Quran dengan benar. Engkau pelajari sholat dengan benar. Engkau pelajari hadis dengan benar. Engkau belajar akhlak. Engkau belajar bagaimana adab sopan santun. Nah, atau tidak ada yang mengajari kamu? Tidak adakah ustadz yang mengajarkan adab kamu di saat kamu masuk agama Islam? Tidak adakah ustadz yang mengajarkan akhlakmu di saat kamu masuk agama Islam? Tidak adakah pembentukan karaktermu di saat kamu masuk agama Islam? Atau jangan-jangan kamu tidak pernah sholat? Kenapa saya berani katakan dia tidak pernah sholat, Bapak Ibu? Saya juga dulunya agama Islam, saudara. Dikatakan di dalam iman saya yang lama, as-sholatu yanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atau si Nora Aritonang ini sholat, tapi dia tidak memperhatikan yang semestinya dia perhatikan, yang semestinya dia perlu perhatikan di dalam sholat. Mungkin cara toharahnya dia tidak benar, cara suci menyucikan dia tidak benar. Nah, karena kalau orang itu sholat, maka orang itu akan terjaga omongannya. Dikatakan di situ, karena as-sholatu yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, tidak mungkin mulutnya sejahat itu, tidak mungkin mulutnya sekotor itu, saudaraku. Nah, dan bagaimana keluarganya ketika melihat dia yang masuk agama Islam sekarang, dan keluarganya akan berkata, saya tidak melihat karakter baikmu setelah kamu menjadi orang Islam. Saya tidak melihat adab baikmu setelah kamu menjadi orang Islam. Saya tidak melihat akhlakmu yang baik setelah kamu menjadi Islam. Justru dengan ucapanmu seperti itu mempermalukan Islam. Ini yang seharus Nora ketahui. Kau sudah mencoreng agama Islam. Harusnya kamu tunjukkan bagaimana Islam rahmatan lil alamin. Islam sebagai rahmat bagi sekalian alam. Bagaimana Islam bisa diterima oleh keluargamu, diterima oleh adikmu, abangmu, kakakmu. Dan bagaimana ketika engkau menjadi orang Islam, engkau bisa membawa keluargamu ke dalam agama Islam. Ini yang harusnya kamu pikirkan, bukan menghujat agama Kristen, agama yang kamu anut sebelumnya. Karena tujuan kamu itu ingin memualafkan orang lain. Ya, tapi bagaimana keluargamu melihat sikapmu, melihat perubahan hidupmu, melihat perubahan budi pekertimu, melihat perubahan karaktermu di situ. Ini kalau kamu mencoba untuk menarik keluargamu masuk agamamu, mereka melihat ucapanmu yang begitu keji, ucapanmu yang begitu kotor. Kira-kira teman-teman semuanya, Bapak Ibu, ada nggak yang mau masuk agama si Nora itu? Tidak ada. Nah, kalau begitu, Pendi, kenapa kau masuk Kristen? Kamu tahu banyak tentang agama. Nah, saya masuk Kristen karena saya menemukan keselamatan di dalam kekristenan. Dan saya tidak pernah menghina agama saya sebelumnya. Karena saya paham bahwa di agama saya sebelumnya itu ada cicit saya di situ. Ada adik bapak saya di situ. Ada keluarga besar saya di situ. Walaupun saya tidak punya adik, abang, kakak. Tapi ada tante-tante saya di sana. Ada adik mama saya di sana. Ada keponakan mama saya di sana. Dan masih ada mama saya di sana. Maka tidak boleh. Dan tidak diizinkan dalam iman kami untuk menghina kepercayaan-kepercayaan lain, agama lain. Bahkan kami diajarkan bagaimana mengasihi musuh. Orang yang memusuhi kami saja tidak diizinkan untuk membalas, disuruh mengasihi. Dan saya selalu memberikan kesaksian.
Ketika saya percaya kepada Yesus, ada pembaharuan budi saya di saat saya berada di dalam kekristenan. Saya berada di dalam Kristus. Ada pembaharuan karakter saya di saat saya berada di dalam kekristenan. Berada di dalam Kristus. Pembaharuan karakter itu. Dan teman-teman saya semua melihat perubahan itu. Beberapa waktu yang lalu, saya ke Aceh bersama dengan Bang GDP. Kami ketemu dengan dua sahabat saya. Kami duduk di warung kopi, salah satu warung kopi yang sangat besar di daerah Banda Aceh, di kota Banda Aceh, tepatnya di Penayung. Saya duduk bersama dengan teman-teman saya. Di saat mereka bertanya kepada saya tentang Yesus, saya jawab, kalau kamu bertanya, siapkah kamu mendengar jawaban daripada saya? Baru sedikit saya menjawab, lalu teman saya berkata, udah Pendi, saya sudah tahu, sekarang kita jalani agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing. Tapi saya tetap menganggap kamu sebagai temanku yang dari kecil kita berteman. Mengenai agama, udah itu urusanmu. Tapi saya sangat berharap kamu kembali ke agama Islam. Lalu saya berkata kepada teman saya begini, saudaraku, saya bilang, saya sebut namanya, tapi saya tidak perlu menyebutkan namanya di media sosial ini, Bapak Ibu ya. Saya jaga dia, nanti dia dihujat. Saya berkata, saudaraku, kamu tahu bagaimana jahatnya saya waktu saya dulu. Kamu juga tahu bagaimana baiknya saya, karena kita teman dari kecil. Dan kamu sering bantu saya bilang. Tetapi saya diubahkan setelah saya mengenal dia. Ada pembaharuan budi, ada pembaharuan karakter di saat saya mengenal dia. Yang dulunya saya suka menghina, saya dulunya suka menjelek-jelekkan orang. Saya dulunya suka menghujat, suka memfitnah, suka berdusta, suka mencaci maki. Sekarang saya mengasihi, sekarang saya mengampuni. Saya bilang, itu perubahan itu hanya saya dapatkan setelah saya mengenal dia. Belum lagi saya dapatkan damai, saya dapatkan sukacita, saya dapatkan kesejahteraan. Dan saya dapatkan keselamatan yang sudah pasti dia berikan kepada saya dan kepada kami semua orang-orang yang percaya kepadanya. Saya bilang, Bapak Ibu, itu adalah komunikasi saya, diskusi saya dengan dua orang teman di kota Banda Aceh saat saya pulang beberapa bulan yang lalu dengan Bang GDP, Bang Jamal Dodi Pasaribu. Nah ini saudaraku, ada pembaharuan karakter. Jadi mereka melihat ada perbedaan saya sekarang dengan saya yang dulu. Makanya Alkitab mengatakan ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Itu ada perbedaannya, saudaraku. Kalau orang itu benar-benar beribadah kepada Tuhannya, orang itu dekat dengan Tuhannya, melekat dengan Tuhannya, intim dengan Tuhannya, hubungan dengan Tuhannya itu sangat baik, ada keintiman yang luar biasa dengan Tuhannya, saya selalu ulang-ulang, maka sifat Tuhan itu akan tertransfer kepada orang tersebut. Sifat kasihnya Tuhan, sifat sabarnya Tuhan, sifat pengampunannya Tuhan. Tetapi bila kita tidak dekat dengan Tuhan, kita melekat dengan dunia, mulut kita dan hati kita melekat dengan dunia, maka sifat-sifat dunia itu akan melekat pada kita. Bila kita dekat dengan kuasa kegelapan, maka sifat-sifat kuasa kegelapan itu akan melekat pada kita. Apa itu kuasa kegelapan? Kuasa kegelapan itu adalah menghina orang, mencuri kemuliaan Tuhan, mencuri dan mengambil damai, sejahtera dan sukacita orang. Dan orang itu suka marah-marah, timbul kebencian, iri hati, dengki, sombong pada orang-orang yang melekat dengan kuasa kegelapan. Nah ini dia saudaraku. Nah jadi kembali lagi Bapak Ibu, saya bersama dengan teman dan saya juga dengan keluarga besar di Aceh. Saya selalu katakan, saya mengalami pembaruan karakter yang luar biasa setelah saya percaya kepada Yesus dan saya bangga sekali menjadi pengikut Kristus. Saya dulunya menghina saudara, menghina orang Kristen, menghina Tuhan Yesus. Tetapi saya tidak separah si Nora, Bapak Ibu. Saya penghina dulu, pengejek, pencemooh agama Kristen. Tapi tidak separah si Nora ini. Dia benar-benar parah sekali. Saya tidak separah itu, Bapak Ibu. Saya menghina, tapi tidak separah itu. Saya mengejek, tapi tidak separah itu. Saya mengolok-olok ke Kristen, tidak separah itu. Saya menertawakan ketuhanan Yesus, tidak separah mereka, Bapak Ibu. Tidak separah itu. Masih ada adab saya dulu, masih saya jaga. Tapi si Nora itu benar-benar tak punya adab, akhlak, sopan santun, budi pekerti. Nah ini saudaraku, gagal dalam hal ini.
Harusnya ustadz, para alim ulama mengambil tindakan tegas. Setiap orang yang baru masuk Islam, ada pembinaan di situ. Budi pekertinya itu dibina, akhlaknya itu dibina. Bagaimana dia menjadi terang bagi keluarganya yang masih beragama Kristen. Bagaimana dia menjadi garam bagi keluarganya yang masih beragama Kristen. Karena tujuan dia untuk memualafkan orang atau memualafkan keluarganya. Bagaimana keluarganya mau mualaf dan orang di sekitarnya mau mualaf kalau melihat sifat dia seperti itu. Nek orang, naik pitam orang, naik amarah orang, naik darah orang ketika melihat live mereka. Itu tadi saudara, bagaimana kejinya ucapannya si Nora, Bapak Ibu. Parah sekali, sangat parah. Dan sampai sekarang Bapak Ibu, teman-teman saya, kerabat saya itu berharap saya kembali ke agama Islam. Bahkan beberapa kali ada masuk ustadz-ustadz dari Aceh. Salah satunya adalah dari Langsa, Aceh Timur. Berkata, ini Bang Pendi kalau kembali ke agama Islam, oh jadi penceramah ini. Pinter sekali Bang Pendi ngomong, menjadi penceramah. Bapak Ibu lihat bagaimana saya dihina, bagaimana saya dicaci maki, bagaimana saya diolok-olok. Saya balas? Tidak. Tidak pernah saya balas. Iman saya bagaimana diolok-olok oleh mereka, saya balas? Tidak. Dan tidak mau saya balas. Karena iman kita melarang seperti itu. Si Zuma beberapa waktu yang lalu ketemu di live-nya ada live Kak Ica. Ada BAB di situ. Ada RK juga. Ada Pak Bom, ada Palidara. Saya dihina habis-habisan oleh si Zuma. Saya senyum-senyum aja. Saya hanya bilang satu hal kepada si Zuma waktu itu Bapak Ibu. Zuma, saya bilang, saya pikir kamu orang pinter. Ternyata kamu tidak punya adab sama sekali di dalam diskusi. Dan ilmumu tidak punya sama sekali Zuma. Lalu dia berkata, Pen, bukan saya tidak punya ilmu Pen, katanya. Dengan suara yang begitu lantang. Lalu dia menghina pribadi saya. Kau miskin, katanya. Dia hina saya, kau pemakan kutu, katanya. Oh, hinaannya parah sekali. Saya hanya bisa geleng-geleng kepala, saudaraku. Hanya bisa geleng-geleng kepala. Memang Alkitab sudah mencatat. Apa kata Alkitab terhadap orang-orang seperti itu? Mari kita melihat di dalam 2 Petrus 3, Bapak Ibu ya. Di dalam 2 Petrus 3. Di dalam 2 Petrus. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Ini saudaraku muncul hari-hari ini. Maka kita bersyukur, Alkitab sudah mengingatkan kita, di akhir zaman nanti akan muncul pengejek. Akan muncul orang-orang yang menghina. Dan dalam Injil juga dengan jelas dikatakan, engkau akan dihina karena namaku, dicaci maki karena namaku, diolok-olok karena namaku. Dan kita melihat rasul-rasul yang ada di dalam Alkitab. Mereka jadi martir karena memberitakan Injil. Mereka jadi martir karena nama Yesus. Bukan karena kesalahan yang mereka lakukan sendiri, tapi karena nama Yesus. Dan hal ini Bapak Ibu saya sering sampaikan di live saya. Dan didengar oleh banyak orang Aceh. Saya selalu katakan, hari ini kalian menghina saya, mengolok, mencaci maki, bukan karena kejahatan yang saya lakukan, tapi karena saya percaya kepada Yesus. Dulu mereka marah sekali kepada saya karena bawa nama Aceh Bapak Ibu di TikTok. Saya sudah ganti. Mereka masih marah juga. Awalnya malah saya buat nama akun TikTok saya apa Bapak Ibu? Tetangga saya, agar orang tidak tahu saya orang Aceh. Begitu sudah bisa saya buka kamera, banyak orang Aceh muncul. Mereka bilang, ini bukan Aceh, dia Batak, dia orang Medan, numpang lahir di Aceh. Buang nama-nama Aceh itu. Saya bilang, saya tidak pakai nama Aceh. Hanya kamu yang sibuk mengatakan saya Aceh, saya bukan Aceh. Akhirnya ada muncul teman-teman saya, benar dia orang Aceh. Kami satu sekolah, satu pesantren. Kami pernah kuliah di Matang Gelumpang 2, Fakultas Al-Muslim. Muncul lagi orang di bawah komennya, bukan, dia hanya numpang lahir di Aceh. Nah ini saudaraku. Akhirnya saya buatlah nama akun saya, Pendi Aceh. Oh, tambah hina Bapak Ibu, saya dihina. Akhirnya saya ubah lagi nama saya, Pendi Sumatera. Oh, tambah lagi dihina saudara. Tuh kan, sudah ketahuan dia ngaku-ngaku Aceh padahal dia orang Sumatera. Saya ubah Pendi anak Tuhan. Oh, tambah dihina lagi Bapak Ibu. Dibilangnya kau orang Aceh. Nah, ketika saya bilang orang Sumatera, banyak orang bilang, tuh kan. Habis itu saya ngaku, saya bilang Pendi anak Tuhan, dihina lagi. Bahkan banyak orang Aceh masuk. Acehmu di mana? Saya bilang, saya bukan Aceh, saya Medan. Bohong kau orang Aceh katanya.
Jadi serba salah Bapak Ibu. Saya dihina habis-habisan karena percaya kepada Yesus. Itu pada intinya. Bukan karena nama saya Aceh atau tidak Aceh. Dan saya sudah membuktikan hal itu semuanya pada orang Aceh. Bahwa benar saya dihina karena percaya kepada Yesus. Bukan karena kejahatan saya. Bukan karena narkoboy. Bukan. Bukan karena kejahatan. Bukan karena kelakuan buruk saya. Bukan karena kejelekan karakter saya. Tapi karena iman percaya saya kepada Yesus Kristus. Itu yang membuat saya dihina, saudaraku. Nah, jadi sekarang mereka membantah sesamanya Bapak Ibu. Bahkan banyak yang marah. Saya bilang saya bukan Aceh. Mereka bilang kau Aceh. Bukan, saya bukan Aceh. Saya Medan, saya Marga Sinaga, saya bilang. Nah, memang Bapak Ibu saya dikasih Marga Sinaga. Nah, saya punya orang tua angkat di Perumahan Setiabudi di Medan. Ya, nah, mereka bilang kamu kalau ditanya sama siapapun bilang Marga Sinaga. Nah, cuma waktu itu Bapak Ibu belum sempat dikasih secara resmi. Karena saya sudah duluan keluar dari Medan pada waktu awal-awal saya bertobat percaya kepada Yesus Kristus. Nah, ini dia saudaraku. Jadi saya sangat mengucap syukur berterima kasih kepada Yesus, kepada Tuhan, kepada Bapa kita di surga dalam nama Yesus. Saya sangat berterima kasih. Dari sekian banyak orang saya dipilih olehnya untuk menjadi pengikutnya. Bahkan saya sekarang menjadi PNS, pegawai negeri surga. Menjadi evangelis, menjadi penginjil Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu saya mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu sudah banyak membantu saya dalam doa, mensupport saya juga, memberikan motivasi kepada saya sehingga saya semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan, semakin bersemangat di dalam melakukan pelayanan, melakukan penginjilan. Dan besok beberapa hari ke depan Bapak Ibu, saya ini hampir berangkat ke Padang, selanjutnya ke Pulau Mentawai penginjilan selama 20 hari. Saya berangkat bersama dengan saudara saya, Bang GDP. Ya, Bapak Ibu tahu kan Bang GDP, Bang Jamal Dodi Pasaribu. Nah, kita sering pergi bareng pelayanan Bapak Ibu, penginjilan. Ya, kita sering pergi bareng, kita saling mensupport, saling mendoakan, saling membantu, saling menolong, saling mengingatkan. Itu kita lakukan dengan Bang GDP. Dan kalau ada apa-apa beliau selalu mengingatkan saya. Saudaraku, hati-hati ini begini. Ini saudaraku, saya ada ini sedikit. Saudaraku, harus bersemangat. Saudaraku, dirimu banyak berdoa. Saya selalu diingatkan. Begitu juga saya. Saudaraku, ini ada ini sedikit dari saya. Saudaraku, dirimu harus bersemangat. Dirimu harus hati-hati. Banyak berdoa. Nah, setiap saat kita bangun komunikasi. Setiap saat kita saling mengingatkan. Dan kita juga berharap murtadin yang lain bisa bekerja sama dan bekerja bersama-sama di ladang Tuhan. Karena kita dipanggil oleh Tuhan bukan untuk saing-saingan sesama kita. Tapi kita dipanggil oleh Tuhan yang pertama sekali kita menjadi berkat. Yang pertama sekali kita menjadi terang. Yang pertama sekali kita menjadi garam. Yang pertama sekali kita adalah bagaimana kita bisa bergandengan tangan, melayani dengan sungguh-sungguh. Nah, setiap pekerja, kata Alkitab, berhak mendapatkan upah. Saudaraku, di dalam 1 Timotius 4 dikatakan begini. Roh Kudus dengan jelas mengatakan bahwa pada masa mendatang banyak orang tidak akan mau lagi mempercayai ajaran yang benar. Mereka akan mengikuti roh-roh jahat yang menyesatkan dan percaya pada berbagai ajaran setan-setan. Ajaran itu disampaikan oleh orang-orang munafik yang suka berdusta. Hati nurani mereka sudah membantu sehingga mereka tidak bisa lagi membedakan perbuatan yang benar dan yang salah. Ini saudaraku, bahaya sekali. Ya, ini sudah di penghujung zaman kalau kita melihat. Pengejek-pengejek pada muncul, penghina, pengolok pada muncul. Dulunya orang sembunyi-sembunyi, sekarang terang-terangan saudaraku. Nah, kenapa? Karena hidupnya bukan dipimpin oleh kuasa Tuhan, bukan dipimpin oleh roh Tuhan, tapi dipimpin oleh roh kegelapan. Maka saya selalu katakan, orang Batak, orang Nias tidak boleh ada yang meninggalkan Yesus. Jahat hidupnya, mulutnya jahat, karena hidupnya bukan lagi dipimpin oleh roh Tuhan, hidupnya bukan lagi dipimpin oleh roh kebenaran, tapi dipimpin oleh kuasa kegelapan. Maka dia berkongsi dengan setan, kuasa kegelapan, roh jahat. Itulah kongsiannya, temannya, sahabatnya, kerabatnya, kemelekatannya, keintimannya dengan setan. Maka buah-buah setan itu kelihatan dari mulutnya, kelihatan dari perbuatannya, kelihatan dari perkataannya, kelihatan dari lisannya, kelihatan dari tulisannya. Ini saudaraku. Jadi saya selalu ingatkan, jangan ada lagi orang Batak yang jadi dale. Jangan. Saya sering masuk ke tanah-tanah Batak, ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah. Saya ingatkan, harus berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar. Nah, kalau hari ini mabuk, besok jangan mabuk lagi. Mabuk dengan firman Tuhan tidak masalah. Mabuk dengan Alkitab tidak masalah.
Karena akan membuat Anda bergairah kalau Anda mabuk dengan firman Tuhan. Membuat Anda bersemangat kalau Anda mabuk dengan firman Tuhan. Membuat Anda bersukacita kalau Anda mabuk dengan firman Tuhan. Membuat Anda tidak malas kalau Anda mabuk dengan firman Tuhan. Tapi kalau mabuk tua, itu bahaya sekali. Membuat kita murung, malas, merepet-merepet, suka marah-marah. Kalau mabuk dengan Tuhan. Tapi mabuk dengan apa? Dengan firman Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, dan harus beri teguh di atas pondasi iman yang benar. Begitu juga saya masuk ke Pulau Nias, ke pedalaman-pedalaman, saya selalu ingatkan, beri teguh di atas pondasi iman yang benar. Jaga pemudi-pemuda kita, pemuda-pemudi, jangan sampai meninggalkan Yesus, masuk ke agama lain, jangan. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam Kristus. Nah, begitu juga ke Papua kemarin, saya juga sampaikan hal yang sama. Ke Mentawai, saya juga sampaikan hal yang sama. Nah, ini saudaraku. Jadi Bapak Ibu, sangat kita sayangkan. Dan kembali lagi, Nora Aritona, itu mulutnya jahat sekali setelah dia meninggalkan Yesus. Benarkah dia meninggalkan Yesus? Benarkah dia dulu mualaf? Saya belum tahu. Benarkah dia mualaf? Dan benarkah dia boru Aritona? Saya juga belum tahu. Nah, tolong diselidiki. Benarkah dia boru Aritona atau bukan? Jangan mempermalukan marga Aritona dan boru Aritona yang lain. Kalau memang kamu sudah mu'alaf, jadilah mu'alaf yang baik. Mu'alaf yang benar-benar membawa rahmat bagi keluargamu, bagi teman, sahabat, kerabatmu. Kalau kamu memang main di TikTok, jadilah mu'alaf yang baik. Tanpa perlu menghujat. Ini ada di TikTok Bapak Ibu, namanya Tuan Logika. Oh, dulunya sampai dia menginjak-injak Alkitab. Parahnya minta ampun. Tapi tidak separah si Nora, saudara. Tidak separah si Nora. Dan dia sekarang banyak sekali kesadarannya, Tuan Logika ini. Banyak kesadarannya. Tidak mau menghujat lagi. Kalau dihujat pun dia tidak mau membalas, langsung diturunkan penghujat. Dari manapun. Mau dari Kristen, kalau ngomongnya kasar langsung diturunkan. Dari Islam langsung diturunkan. Dan dia dimusuhi oleh polemikus Muslim sekarang. Itu Tuan Logika. Baik sekali dia sekarang. Sangat baik saya melihatnya. Perubahannya itu luar biasa. Itu Tuan Logika. Karena tidak mau lagi dia menghujat. Nah, kalau ada yang Islam yang masuk, disuruh mengucap 2 kalimat syahadat. Kalau tidak mau, langsung diturunkan. Nah, kalau orang Kristen masuk, sudah diberikan shalom, dia sudah tahu itu Kristen, tidak ditanya-tanya lagi. Nah, di situ kita bisa bercanda, tidak ada lagi bicara penghujatan segala macam, bla 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 bla, tidak ada. Dan dia tetap berteguh dengan Islamnya. Dan dia mengajak teman-temannya yang lain, bagaimana kita menjadi rahmat bagi semua agama. Saya melihat satu perubahan yang baik sekali pada diri Logika. Saudaraku, itu nama akun TikToknya Tuan Logika. Nah, ini dia Bapak Ibu ya, sangat kita sayangkan. Banyak penghujat seperti itu, seperti dibiarkan. Karena tidak ada pembinaan. Ya, makanya saya selalu katakan, murtad itu tidak mudah. Untuk masuk agama Kristen itu tidak mudah. Orang Kristen tidak terima begitu saja. Gereja tidak terima begitu saja apabila ada orang yang baru murtad, baru percaya kepada Yesus. Diselidiki dulu. Bahkan benar ketika diketahui dia benar-benar ingin percaya kepada Yesus, harus ada pembinaan dulu. Benar-benar dibina. Nah, baru setelah itu dibaptis. Oh, tidak ujuk-ujuk, kamu sudah ini baptis. Enggak seperti itu. Oke, saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Anjala Baget, saya berdoa kepada Tuhan kiranya semua kita selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhi dari segala mara bahaya, celaka, musibah, sakit, penyakit, maupun dari hal yang tidak kita inginkan. Nah teman-teman, itu adalah video yang baru saja kita saksikan bersama, di mana seorang wanita Islam yang berjilbab, ia melakukan sesuatu yang tidak wajar. Ia mengata-ngatai Yesus di media sosial. Ia mengatakan bahwa nonot atau kelamin Yesus Kristus tidak berfungsi, katanya. Lalu ia membandingkan dengan Nabi junjungannya, bahwa Nabi junjungan lebih hebat daripada Yesus Kristus berfungsi, kelamin junjungannya daripada Yesus Kristus. Dan ini sungguh sangat sebuah penistaan terhadap Yesus Kristus kelas kakap. Oleh sebab itu, saudara, jangan berhenti untuk menonton video ini, share video ini, bagikan dan viralkan supaya manusia, wanita betina ini akan diproses secara hukum, karena ucapannya terhadap Yesus Kristus sungguh-sungguh tidak wajar, dan ini otak biadab wanita ini. Jadi Yesus Kristus datang ke dunia ini bukan masalah selangkangan betina ini.
Tujuan Yesus datang ke dunia bukan masalah perempuan, masalah wanita, dan masalah seks, bukan. Yesus Kristus datang ke dunia ini. Alkitab mencatat bahwa Dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Alkitab mencatat bahwa Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan Dia Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Dalam Injil Matius pasal 1 ayat 21. Jadi Yesus datang ke dunia ini mengambil rupa manusia, bukan masalah selangkangan, bukan masalah dunia ini, bukan. Seperti yang dituduhkan oleh kita muslim ini, yang mengatakan bahwa nonok Yesus dan kelaminnya tidak berfungsi. Bukan itu tujuan Yesus datang ke dunia ini, masalah selangkangan itu. Tapi Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Kalau Anda tidak percaya Yesus Kristus, ngapain kamu singgung-singgung bahas dan hujat sesembahan agama lain? Oleh sebab itu, saya perintahkan kepada pihak kepolisian, silakan diperiksa dan ditangkap manusia biadab ini. Karena manusia ini, wanita ini bukan manusia lagi. Otaknya, otak mesum. Otaknya yang dia pikirkan adalah seks. Biadab sekali ini perempuan. Saya sangat tersinggung terkait dengan pernyataannya ini. Ya, sekali lagi share video ini, bagikan, viralkan segera untuk melakukan penangkapan terhadap manusia wanita yang biadab ini.